Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam saudara-saudaraku sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi tentang perkembangan sistem parlementer di Indonesia sejak era reformasi amandemen pertama sampai keempat dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Baik, sebelum memulai diskusi kita hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya, yaitu saya Khairul Aditya Nur Rahman dari kelas A Indralaya. Silakan selanjutnya ingin memperkenalkan dirinya. Saya Raden Tegar Wijaya dari kelas B Indralaya. Saya Muhammad Duta Masagung Putra dari kelas B Indralaya. Saya Muhammad Renaldi dari kelas A Indralaya. Saya Mali Fajar Ramsyah dari kelas A Indralaya. Mohon maaf, mungkin untuk saudara Aan terkendala sinyal. Bagaimana selanjutnya? Silakan perkenalan dulu Aan. Ya, kita udah semua kenal ya sama Aan. Lanjut aja. Baik, mungkin saudara An sedang mengalami gangguan sinyal. Ya baik kawan-kawan, saya akan memulai diskusi kita hari ini, yaitu pada bagian amandemen pertama UUD 1945 tahun 1999 tentang parlemen yang isinya tuh tentang tugas-tugas DPR. Yaitu ada pergantian pada pasal 20 yang sebelumnya pasal 20 ayat 1 isinya tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Diubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lalu pada pasal 20 ayat 2 isinya jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Itu diubah menjadi setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Lalu ada tambahan juga pasal 20 ayat 3, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Lalu pada pasal 20 ayat 4, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Jadi di pasal 20 ini isinya itu tentang perancangan undang-undang dari DPR dan Presiden tentang persetujuan perancangan undang-undang. Lalu pada pasal 21 ada perubahan, yaitu pasal 21 ayat 1, anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang. Lalu pada pasal 21 ayat 2, jika rancangan itu meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Yaitu diubah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Jadi pada dua pasal tersebut, pasal 20 dan pasal 21, intinya inti isinya yaitu tentang persetujuan perancangan undang-undang dari DPR dan Presiden. Baik, itu saja yang saya sampaikan pada diskusi hari ini. Silakan selanjutnya yang ingin menambahkan. Baik, saya akan menjelaskan ketentuan DPR di mana yang ada di amandemen Undang-Undang 45 yang kedua, yaitu pasal di bab ke-7 pasal 19. Pada saat sebelum amandemen, bab 7 tentang DPR menjelaskan tentang susunan DPR. Dan pada saat sudah di amandemen kedua, termuat dalam pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum.
Dan di pasal 20A, pada saat sebelum amandemen tidak disebutkan tempo waktu untuk mengesahkan RUU. Sedangkan pada amandemen kedua disebutkan dalam pasal 20 ayat 5 tentang tempo pengesahan RUU selama 30 hari. Dan di pasal 22A, pada saat sebelum diamandemen, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Sedangkan dalam pasal 22A menjelaskan tentang ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang-undang, diatur dengan undang-undang, dan dalam pasal 22B menyatakan anggota DPR diberhentikan yang syarat dan tata caranya ditentukan dalam undang-undang. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Bila ada yang ingin melanjutkan, dipersilakan. Muhammad Renaldi, lanjutkan. Ya, saya akan menjelaskan tentang amandemen 3 tentang parlementaria. Yang bagaimana MPR dapat diberhentikan. Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR. Bagaimana yang tertera dalam pasal 7A. Presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Dan presiden pun dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Bagaimana? Yang tertera dalam pasal 7B. Yaitu 1. Pasal 7B ayat 1, yaitu usul pemberhentian presiden atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa atau mengadili dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau pendapat bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Pasal 7B ayat 2, pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden dan adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Pasal 7B ayat 3, pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota DPR. Pasal 7B ayat 4, MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau terbukti bahwa presiden atau presiden DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk merumuskan usul pemberhentian presiden atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu isi ayat 5. Isi ayat 6, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lama 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Pasal 7B ayat 7, keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah presiden atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Dan dalam melakukan tindakan perang, presiden juga harus dapat persetujuan dari DPR. Bagaimana yang dijelaskan pada pasal 11. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
diubah ketika amandemen 3, yaitu pasal 11 ayat 1. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara atau mengharuskan perubahan atau membentukkan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Pasal 11 ayat 2. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang parlamentaria di amandemen 3. Selanjutnya tentang parlamentaria di amandemen 3 akan dijelaskan oleh Raden Tegar Wijaya. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan tugas DPR pada parlemen amandemen 3, yaitu DPR dalam anggaran pendapatan dan belanja DPR berperan penting di mana dijelaskan pada pasal 23 amandemen yang ketiga, yaitu pasal 23 ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. Ayat 2, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Ayat 3, macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ayat 4, hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. Ayat 5, untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksa keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Diubah ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 2, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Ayat 3, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin silakan lanjut. Di sini saya akan menjelaskan di amandemen keempat, yaitu di pasal kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dan selanjutnya di pasal 11, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 16, Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Di sini saya akan menambahkan aturan tambahan, yaitu di pasal 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 2003. Mungkin di amandemen keempat akan dilanjutkan oleh Duta yang selanjutnya. Ya, saya akan melanjutkan Saudara Fajar. Saya akan melanjutkan dari pasal 6A. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Pasal 8. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasang calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai habis masa jabatannya. Pasal 11. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian
dengan negara lain. Pasal 16, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan, Saudara Koko. Baik, terima kasih kawan-kawanku sekalian yang telah menyampaikan bahan diskusi masing-masing tentang mengenai sistem perkembangan parlementer di Indonesia sejak era reformasi. Baik, begitu saja diskusi kita pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dari kelompok kami, mohon dimaafkan karena kami masih berada dalam proses belajar. Baik, saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.